Ibtiqai maratillah wa lisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa amsali wa li baiti ikram wa bi barakati syekh mu'allif fi hadzal kitab sama hadrati wa syati wa qalbi ala man hadara fi hadzal majlis al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa li walidayya wa li jami'il muslimin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala nafanallahu bi rumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mata itu kapan? Yajharu mengeraskan siapa al-musolli orang yang salat. Wa mata dan kapan yusiru melirihkan siapa musolli. Kapan sih waktunya jahar dan kapan waktunya sir? Jahar itu mengeraskan suara. Kemudian yusiru sir itu adalah memelankan suara atau melirihkan suara. Yajharu menyerukan kan. Yajharu membanterkan atau apa? Mengeraskan siapa musolli fi raqatil ula dalam rakaat yang pertama, wasaniyati dan kedua, min sholati subhi dari sholat subuh, wal maghribi dan sholat maghrib, wal isya'i dan sholat isya. Wa yusiri dan memelankan atau melirihkan siapa musolli fi jami sholati dzuri dalam seluruh sholat zuhur, wal asri dan sholat asar. Wa fi raqati salisati dan di rakaat yang ketiga min sholatil maghribi dari sholat maghrib. Wa fi salisati dan di dalam rakaat yang ketiga wa rabi'ati dan rakaat yang keempat min sholatil isya'i dari sholat isya. Ngapa Mbak kok usil? Ada apa? Oh, saya kira ada duit. Ya kita ulang ya, kita ulang, usil kok. Ya, mata itu kapan ya jaru mengeraskan siapa al-musolli orang yang sholat itu nggak ngapa-ngapain. Dah, buang aja, buang. Dibunuh nggak apa-apa. Wa mata dan kapan yusiru melirihkan siapa musolli. Ya jaru mengeraskan siapa musolli fi raqatil ula dalam rakaat yang pertama. Wasaniyati dan rakaat yang kedua min sholati subuh dari sholat subuh, wal maghribi dan sholat maghrib, wal isya dan sholat isya. Wa yusiru dan melirihkan siapa musolli fi jami sholat itu di dalam seluruh sholat zuhur, wal asri dan sholat asar. Wa fi rakaati salisati dan di rakaat yang ketiga min sholatil maghribi dari sholat maghrib. Wa fi salisati dan di rakaat yang ketiga warrobiati dan yang keempat min sholatil isya'i dari sholat isya. Itu di tempatnya ya. Ma itu apa mubtilatus sholati yang bisa membatalkan sholat? Ma itu apa mubtilatus sholati perkara yang bisa membatalkan sholat? Mubtilatuha bila beberapa perkara yang membatalkan sholat itu arbaatun ada 4. Al-awalu yang pertama itu al-kalamu berbicara amdan sengaja. Abdan dengan sengaja. Asani yang kedua itu salahul harakatin 3 gerakan mutawaliyatin yang terus menerus. Asalisu yang ketiga itu al-aklu makan wasurbu dan minum. Ar-rabi'u yang keempat itu tarku ruknin meninggalkan rukun min arkaniha dari beberapa rukunnya sholat. Au fawatu atau menghabiskan atau meninggalkan sartin au fawatu sortin atau beberapa meninggalkan syarat min surutiha dari beberapa syaratnya sholat. Ma itu apa hukumnya orang taroka yang meninggalkan sesaman ruknan rukun min arkanis sholati dari beberapa rukun sholat sahwan karena lupa, yakti maka mendatangi siapa man bihi dengan taraku ruknan idza tadzakkarahu ketika mengingatnya wa yasjudu dan sujud siapa musolli lisahwi karena lupa sujud sahwi. Ma itu apa hukumnya orang taroka yang meninggalkan siapa man ya
Sunatan sanat sahwan karena lupa, layakti maka tidak mendatangi siapa man biha dengan sholat ya. Bal yahsudu, akan tapi sujud siapa man lisahwi karena sujud sahwi itu lupa. Ma itu apa hukuman hukumnya orang taroka yang meninggalkan siapa man hayatan kepada hayatnya sholat. Layati tidak usah mendatangi siapa man biha dengan sholat. Walayah judu dan tidak perlu sujud siapa man lisahwi karena sahwi karena lupa. Kalau sholat hayat nggak perlu sujud sahwi. Tapi kalau tinggal rukun karena lupa sujud sahwi, itu pun kalau ingat. Kalau nggak ingat ya nggak perlu. Nah, kalau kalian itu dalam keadaan ragu, misalkan ini sholat duhur sendirian, ya, kemudian kelihatannya kok sudah 4 rakaat apa 3 rakaat ya, kamu positifkan ke 3 rakaat aja, berarti nambah 1 rakaat lagi. Dan kata kelima, nggak apa-apa, kalian ragu kok, ya. Nah itu, mendingan tambah daripada kurang. Yakini yang kecil. Kemarin sudah terangkan oleh Pak Saiful. Ma itu apa hukumnya orang ajaza yang lemah siapa man anil qiyami dari berdiri. Fi sholatil mafrudati, dalam sholat al mafrudati yang difardukan. Yusolli maka sholat siapa man jalisan seraya duduk. Wa idza ajazan ketika lemah siapa man anil julusi dari duduk. Sholat maka sholat siapa man mutojian seraya berbaring. Wa in ajaza, dan apabila lemah siapa man anil itijai dari tidur miring atau berbaring, sholat maka sholat siapa man mustalqiyan seraya terlentang. Aman nafla, adapun sholat sunnah itu faya juzu maka boleh apa sholat sunat, apa yusoliyahu mensolati sholat sunat al qadiru bagi yang mampu, alal qiyami atas orang yang berdiri, jalisan seraya duduk, au mutojian atau tidur miring, atau tidur miring apa? Berbaring. Maka saya tak beri contoh ya, kadang-kadang saya sholat sambil duduk. Itu kalau sunnah boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau sholat fardu, itu kalau mampu berdiri harus berdiri. Nah kalau nggak mau berdiri gimana? Sambil duduk boleh. Misalkan badannya lemah, ya badannya lemes, tapi bukan karena puasa, lemesnya karena penyakit, misalkan karena stroke, ya, apa sih? Wong stroke kan duduk angel, ya, berdiri angel, sambil duduk boleh. Atau memang badannya nggak bisa ditekuk, saya wong sintangnya aneh-aneh mas. Orang jalannya normal, tapi kalau sholat sambil duduk kursi, ya model apa? Padahal jalannya normal. Nah, ketika ngambil kursi sambil nyantai, lah kok sholat duduk di kursi? Ya mungkin ada alasannya. Mungkin kalau tidak duduk sambil duduk, mungkin dobolen, ya ngerti. Sholatul jamaati, bab menerangkan sholat berjamaah. Ma itu apa hukum sholatul jamaati? Hukumnya sholat berjamaah. Jawabnya fardu kifayah ala rijalin, atas beberapa orang laki-laki. Al mukimina, orang yang mukim semua. Wa aqalluha, dan sedikitnya berjamaah itu imamun, ada imam. Wa makmumun, dan ada makmum. Wong loro tok jamaah boleh. Ya. Kami itu ada berapa syarat-syaratnya jamaah? Kami itu ada berapa beberapa syaratnya jamaah? Jawabnya sab'atun, ada 7. Al-awalu, yang pertama, ayan dia agar niat siapa al-mamum al-iktida'a, untuk mengikuti berimami dengan imam, harus mengikuti imam, ngikut. Asani, yang kedua itu ayarifa, agar mengetahui siapa al-mamum intiqalatil imami, pindahnya imam, walau biwasitotin, walaupun dengan lantaran. Asalisu, yang ketiga itu Allah yataqaddama, agar tidak mendahului siapa al-mamum
alal imami atas imam fil makani dalam tempatnya. Jangan mendahului. Menurut cerita Mas, ini orang yang mendahului orang ya. Cocok mendahului imam siapa? Anam, Osin, Toro orang yang mendahului ya. Imam burung ruku dari suruh Osin. Seakan-akan mendahului imam seakan-akan goblok. Mendahului. Menurut cerita kalau orang yang normal, kalau Tono Kosin tuh jangan dibicara ya. Misalnya kalau kalian ingin nggak puasa gampang caranya. Dadio wong sing rada gocruk nih. Ya suara normal lah. Wong edan nge ora wajib poso. Ya. Nah itu. Jangan mendahului imam. Kalau mendahului imam itu di dalam hadis terangkan barang siapa yang mendahului imam besok bangkit dari kubur itu kepalanya seperti kepala kanya khimar. Wong yang ganteng-ganteng nang donya, kepalanya kayak jaran. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati Mas ya, jangan mendahului imam. Nah, kenapa imam itu perlu praktek? Ya. Usahakan gerakan dulu baru takbir, baru bacaan takbir. Gerakan dulu. Misalkan mau ruku, mau sami Allah. Berdiri dulu baru sami Allah liman hamidah. Biar tidak didahului imam. Ngono kadang-kadang ngono wis makmum dahului imam kok. Seakan-akan pinter dulu. Iki imame goblok kurang cepet tak salib wae. Padahal imam itu nggak boleh disalib karena muslim ya. Nang dalan iki ono tulisan lucu Mas. Aku iki cong guyu. Saya itu di sopiran ya. Di depan saya itu ada motor. Itu ya. Di selebornya itu ada apa? Selebornya apa namanya? Spakbor. Itu ada tulisannya, maaf ya saya muslim jangan disalib. Nah itu. As-salisu yang ketiga itu ayat takut sama agar tidak mendahului siapa al-mamum alal imami atas imam fil makan di dalam tempat. Warobiu dan yang keempat itu ayat rubah agar mendekatkan diri siapa makmum minhu dari imam fi ghairil masjid di dalam selain masjid. Al-khabis yang kelima itu alayakula agar tidak ada penghalang bainahuma di antara keduanya antara imam dan makmum apa kailun penghalang. Jadi misalkan saya ngimami di tempatnya di kamarnya Bu Ika ini, sampai makmum di sini itu nggak boleh. Ya. Kudunya aku ngimami nang kini. Lah kalau kalian makmum di sana, apalah boleh karena ada lantaran ini. Ya nggak apa-apa. Nah, seperti di masjid itu kadang-kadang, ya, yang boleh itu dari pintu ke belakang, ya. Nah, pintu menyambung sop dari dalam, kemudian baru belakangnya. Kalau ke depan-depan nggak boleh. Nah, yang lucu mana nang Mekah, nang Madinah. Kalau Mekah wajar ya karena kiblatnya di situ. Di Madinah itu kiblatnya kan satu, kiblatnya ke Mekah. Itu di belakang masjid itu ada sop-sop juga ada orang jamaah. Lah, saya tanya kepada Mutawif di sana loh kok. Ini gimana ceritanya? Madhabnya sini satu beda, Pak Yai. Kedua kalinya itu kita bisa makmum kepada yang depannya. Tapi ngikuti bacaannya bacaan imam, padahal imamnya di belakang kan, di dalam masjid kan. Nah, itu lucu meneh. Tapi kan beda madhab kita nggak tahu caranya. As-sadisu yang keenam itu ayyutabi'a agar mengikuti siapa makmum agar mengikuti siapa makmum imamahu imamnya makmum. As-sabi'u yang ketujuh itu alayak tatia agar tidak mengikuti siapa makmum biman dengan orang talzamuhu
yang wajib kepada man apal i'adatu mengulang sholat. Sholatul musafiri, sholat musafir. Kaifa bagaimana yusolli sholat siapa al-musafiri, orang yang bepergian? Ya juzu boleh lil musafiri, bagi orang musafir. Apa qasru sholati, meringkas, apa qasru sholati dhuhri, meringkas sholat duhur wal asri dan asar, wal isa'i dan isa, wal rok'atani 2 rakaat. Wa yajuzu dan boleh lahu bagi musafir apa ayat jemaah agar mengumpulkan siapa musafir al-dhuhro sholat duhur ma'al asri beserta sholat asar, wal maghriba dan sholat maghrib ma'al isya'i beserta sholat isya fi waktin wahidin di dalam waktu yang satu. Takdiman sama juga jamak takdim atau takhiron atau jamak takhir. Kalau waktu duhur dan asar diletakkan di waktu duhur berarti jamak takdim. Kalau waktu maghrib dan isya diletakkan di isya berarti jamak takdim. Tapi kalau diletakkan di asar berarti jamak takhir. Kalau diletakkan di isya berarti jamak takhir. Dan boleh diringkas. Sholat duhur 2 rakaat, sholat asar 2 rakaat. Caranya gimana? Kalau jamak takdim, sholat duhur dulu, kemudian setelah salam 2 rakaat ya. Setelah salam qomat, nggak usah wiridan dulu, wiridannya yang terakhir. Itu baru sholat asar. Qomat langsung sholat asar. Baru wiridan. Begitu juga maghrib. Nah maghrib tidak bisa dikosor ya, tetap 3 rakaat. Lah isaknya boleh dikosor. Dikosor itu diringkas. Yang menjadi 4 rakaat boleh menjadi 2 rakaat. Makanya kalau saya dalam ziarah itu sholatnya cuma 3 waktu mas. 3 waktu. Kalau nggak di zuhur, ya di maghrib atau di isya, kalau sama di asar dengan subuh. Karena apa? Tak jamak, dijamak. Mengambil kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala satu, kedua kalinya karo praktek ilmu. Kalau nggak pernah bepergian, gimana prakteknya? Ya. Nah, minimal kalau kita pergi itu minimal berapa? Kalau dihitung dari hitungan kita itu murhalata ini ya. Murhalata ini itu berarti kurang lebih 8 atau 90 kilometer itu sudah bisa dijamak. Nah, musafir itu tidak boleh jamak di rumah mas. Ketika sudah pergi. Misalnya kalau mau ke Pontianak, sudah pergi dari rumah, jangan sholat di sini. Aku mau musafir, sholat dulu tak jamak, nggak boleh di sini. Tapi kalau sudah keluar sampai Sintang sana, nah itu baru boleh jamak. Nah, itu. Jamak. Nanti mas mau karena nanti mas. Ma niat sholat musafir ya. Ma itu apa niat sholatul musafir? Niatnya sholat musafir. Sholat musafir, sholat bepergian. Iya niat sholatul musafir itu sholli fardhu dhuhri rakaataini jamak takdim atau takhir. Fardhu lillahi ta'ala, Allahu akbar. Usolli saya sholat fardhu dhuhri rakaataini 2 rakaat jamak takdimin. Karena jamak takdim atau takhirin atau jamak takhir. Qasron untuk meringkas lillahi ta'ala karena Allah ta'ala, Allahu akbar. Nah, kalau jamak takdim takdiman ya, jamak takdiman qasron lillahi ta'ala. Kalau jamaah ya makmum lillahi ta'ala. Sholatul Jumati, sholat Jum'ah. Ma itu apa hukum sholatul Jumati? Hukumnya sholat Jum'ah? Jawabnya fardu ain ala kulli muslimin, atas orang-orang, setiap orang muslim. Mukallafin yang mukallaf, zakarin yang laki-laki, hurrin yang merdeka, sohihin yang sehat, mustautinin yang sudah berumah tangga. Dari santri urung wajib salat Jumat, urung mustautinin. Tapi latihan sholat bakal mukim. Kami itu pada berapa surutul Jumat, beberapa syaratnya Jumat. Syaratnya Jumat itu berapa?
Surutuha beberapa syaratnya sholat Jumat itu khamsatun, ada 5. Al-awalu yang pertama itu antukoma, agar didirikan apa sholat Jumat fi baladin, di dalam suatu kota, au qaryatin atau desa. Nah, usahakan di tengah-tengah desa ada masjid. Kalau di sini tiap desa biasanya cuma satu ya. Yang 2 itu SP1 itu 2 masjid. AB 2 masjid, F 1 masjid. Nah, sekarang gantung terpecah menjadi 2 karena masjidnya baru dibangun. Nah, Serengerisa. Kemudian yang banyak Dak Jaya itu ada 4 masjid. Masing-masing do Jumatan dewi-dewi. Mbah tuh hukumnya yang dibukan tirang. Terus asalnya yang kedua antakuna, agar ada apa sholatul Jumat kulah seluruh Jumat itu waktu dhuhur, dalam sholat zuhur. Waktu zuhur ya. Asalisu yang ketiga itu antusolia, agar sholat apa sholat Jumat jamaatan seraya berjamaah biarba'ina dengan 40 apanya dzukuran orang laki-lakinya, muslimina yang muslim semua, mukallafina yang mukallaf semua, ikhroron yang merdeka semua, mustautinina semua yang berumah tangga. Kira-kira anak telaga doa semua muni belum tentu mas. Ono 40, ya saya kira ono 40. Kalau ada orang 40 tapi tak pondok ono 20 misalkan. Wong desa ono 10. Wong desa kasih cilik ono 10 berarti kira 30, 40 ya, 40. Tamune 10 berarti 40. Sudah sah belum? Kalau menurut Mahdawi belum sah. Belum sah. Karena apa? Cah pondok jelas guru rumah tangga, ya kan? Kamu berarti musafir. Cah cili-cili apa meneh? Di rumah tangga tok 10 tok. Nah, itu ngikuti madhab ini itu nggak masuk. Ar-rabi'u yang keempat itu ala tasbiqoha, agar tidak mendahulukan autokorinaha atau membaringkan Jumat. Apa Jumatun ukhra, Jumat yang lain. Fitil kalau baladi itulah negara. Nah, Mang desa lah, misalkan blok R karo blok B, ini Jumatan DPD kan masih satu desa kan? Kemudian bareng atau mendahului itu nggak boleh, harus satu tempat. Itu kalau menurut madhab Imam Syafi'i. Misalnya Telaga 2 ini ya Telaga 2, tapi bisa dikias. Misalnya seperti SP2. Lah, kira-kira kok blok P kuwi wis iso berdiri dewi ngene Mas Nazar kuwi. Nah, itu bisa Jumatan sendiri walaupun masih desa Telaga 1. Kenapa? Sudah lain blok. Nah, gitu, enggak apa-apa. Nah, seperti sini ada keletan jembatan ya Pak Zaini itu ya. Misalkan blok W mau sebatas sendiri, sebenarnya sudah bisa. Nah, dengan alasan sudah lain blok, sudah lain jamaah. Tapi lebih bagusnya ya, setelah kedua kita mau masjid KP muat keluar kebal. Nah, mendingan sholatnya jadi satu. Kadang-kadang ngeri. Dak Jaya itu, ya, masjidnya gudi-gudi wapi-wapi. Sholat Jumat sabaris tok. Gue karena cili-cili, gue khutbah umrah, nah, ini mengerikan. Ya, maka perlu kita ngaji. Al-khamisu yang kelima itu taqdimul khutbah ini, mendahulukan 2 khutbah. Ma itu apa? Niatu sholatil Jum'ati, niatnya sholat Jumat. Iya, niatnya sholat Jumat itu sholli fardhul Jum'ati rakaatani makmuman lillahi ta'ala. Tidak pakai adaan. Karena Jumat tidak bisa diqadha, tidak pakai adaan. Usolli saya sholat fardhul Jum'ati, fardhu Jumat rakaatani 2 rakaat makmuman karena makmum lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Sholatul janazati, bab menerangkan sholat jenazah.
Mada itu kapan? Yajibu wajib lil mayit. Mada itu apa? Mada itu apa? Yajibu wajib lil mayit bagi mayit. Nah, kemarin ada yang keliru ya, saya memanai ya. Kemarin atau kapan? Iya. Sami Allah liman hamidah. Aku ini kabar ngasih tak buka Facebook, Mas. Tak teliti ngaji, ternyata aku malam ini keliru. Sami Allah wa maha suci. Sami'a maha mendengar siapa Allah, Gusti Allah. Nanti diwai ya Pak ya, mananya ya. Sami'a maha mendengar siapa Allah, Gusti Allah. Aku manani maha suci. Salah berarti. Mohon maaf, klarifikasi ya. Yajibu wajib lahu bagi mayit. Apa tajhizu? Apa tajhizu? Takziah nih. Ngupokoro, memelihara. Bahwa tajhizu itu husluhu, memandikan mayit, wa takfinuhu, dan mengkafani mayit, wa sholatu, dan sholat alaihi atas mayit, wa tafnu, dan memendam mayit, wa dzalika, dan semuanya itu kulluhu yaswil dzalik, itu fardu kifayatin, fardu kifayah, salat jenazah. Ma itu apa? Kafiyati sholatil mayit, kafiyati sholati, tata caranya sholat alal mayit, di atas mayit. Yang pertama, yanwi, berniat siapa al musolli, orang yang sholat, it as-sholata, nyolati alal mayit, di atas mayit, ma'at takbiri, beserta takbir. Yang kedua, yukra'u, membaca siapa musolli al-fatihah, fatihah. Terus yakabiru, takbir siapa musolli. Yang keempat, yusolli, membaca salawat siapa musolli ala nabi, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yukabiru, dan bertakbir siapa musolli. Yad'u, maka mendoakan siapa musolli lil mayiti, bagi mayit. Terus yukabiru, takbir siapa musolli. Yang terakhir yusalimu, salam siapa musolli. Salam. Tidak pakai ruku, tidak pakai sujud, sholat jenazah. Ma itu apa? Doaul mayiti, doanya mayit pada takbirati salisati, setelah takbir yang ketiga. Huwa doaul mayit, itu Allahumma hadza abduka wa ibnu abdika kharaja mir ruhid dunya wa sati'a wa mubabahu wa haibauhu fiha ila dzulmatil qabri. Wah, kita ketuan. Allah maghfir lahu warhamhu wa afihi wa abwanhu jabena ya. Tapi kalau menurut itu enggak apa-apa. Allahumma ya Allah, hadza, inilah mayit, itu abduka, hambamu, wa benu abdika, dan anaknya hambamu, kharaja, yang keluar siapa abdika, min rohid dunya, dari ruhnya dunia, wa sa'atiha, dan luasnya dunia, wa mahbubahu, wa mahbubuhu, dan kekasihnya, hadza mayit, wa akhibauhu, dan artinya kekasihnya, abduka, ila dzulmatil kubri, menuju gelapnya kubur. Wama, dan barang gua, ya abduka, itu laqihi, orang yang bertemu kepadama. Karena ada siapa abduka, itu yashadu, bersaksi siapa abduka, Allah ilaha, sesungguhnya tidak ada Tuhan yang masih sembah illa anta, kecuali engkau. Wa anna Muhammadan, dan sungguhnya Nabi Muhammad itu abduka, hambamu, wa rasuluka, dan utusanmu, wa anta, dan engkau itu alamu, lebih mengetahui bi, dengan abduka, minnat, daripada kita. Allahumma ya Allah, innahu, sungguhnya abduka itu nazala, mertamu siapa abduka bika, terhadapmu, wa anta, dan engkau, atau bertamu ya, wa anta, dan engkau itu khairul mangzulin, sebaik-baiknya zat yang ditamoni, wa asbaha, dan pagi-pagi siapa abduka fakiron, dengan mengharapkan, ila rahmatika, menuju rahmatmu, wa anta, dan engkau itu ghaniyun, zat yang kaya, an adabi, dari siksanya abduka. Waqad jinaka, dan sungguh telah datang kepada siapa kami, kepada engkau,
rohibina seraya cinta ilaika kepadamu, sufa'aan untuk memberi pertolongan lahu bagi abduka. Allahumma sufa'aan atau untuk meminta pertolongan lahu bagi abduka. Allahumma ya Allah, ingkana apabila ada siapa abduka itu muhsinan, orang yang baik, fazid maka tambahilah Tuhan fi ihsani dalam kebaikannya abduka. Wa ingkana dan apabila ada siapa abduka itu musian, orang yang buruk, fatajawaz maka lewatilah Tuhan anhu dari abdika. Walaktihi dan temukanlah Tuhan kepada abduka birahmatika dengan rahmat Tuhan, al-amna seraya aman, selamat, min adzabika dari siksamu, hatta tab'atsau sehingga engkau mengutusnya ila jannatika menuju Tuhanmu, hatta tab'atsau sehingga mengutus Tuhanhu kepada abduka ila jannatika kepada surgamu, birahmatika dengan rahmat Tuhan, ya arhamar rahimin, wahai ya zat yang sayangnya orang yang sayangnya kepada orang-orang yang tersayang. Ma itu apa? Doa ubadat takbirati robiati. Ya, udah segitu aja. Bang Asri bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.